Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wiryadi Putra Pratama, kelas PJKRD, NIM 2003 01 50 10 40. Mata kuliah Filsafat Menjas dan Olahraga. Baik, izin saya akan sedikit menjelaskan tentang manusia dalam kajian filsafat. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna, karena manusia dibekali berbagai kelebihan dibanding dengan makhluk lain, yaitu kelebihan nafsu atau sifat dasar iblis, taat, patuh, tunduk, sifat dasar malaikat, dan akal sifat keistimewaan manusia. Tiga hal tersebut membuat manusia memiliki kedudukan yang tinggi di hadapannya. Jika manusia dapat mengatur ketiganya dan dapat memposisikan diri sebagaimana yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan memperoleh kebahagiaan abadi dalam seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Aku." Dari tafsir tersebut terlihat jelas bahwa jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Namun banyak dari golongan manusia yang tidak dapat melakukan sebagaimana yang diharapkan oleh Sang Pencipta. Malah manusia berbuat sebaliknya dan mengingkari apa yang telah dikaruniakan itu, karena manusia belum memahami betul hakikat dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal membuat manusia selalu ingin tahu tentang segala sesuatu. Untuk memenuhi rasa ingin tahu itu, manusia menggunakan jalur pendidikan. Melalui pendidikan, manusia memperoleh berbagai ilmu baru dan dapat mengembangkan ilmu tersebut. Filsafat merupakan cabang ilmu pengetahuan yang selalu menggunakan pemikiran mendalam, luas, radikal, dan berpegang pada kebijaksanaan dalam melihat suatu problem. Dengan kata lain, filsafat selalu mencoba mencari hakikat atau maksud di balik adanya sesuatu tersebut. Dalam tulisan ini, penulis berusaha memahami manusia melalui dimensi filsafat. Untuk apa manusia hidup, bagaimana ia harus hidup, dan apa hakikat manusia hidup. Eksistensi manusia sebagai individu. Pembahasan ini mengutip tulisan Zainal Abidin ketika membahas tentang filsafat eksistensi Soren Abie Kierkegaard pada tahun 1883 sampai dengan 1855. Tulisannya menitik beratkan pada pandangannya tentang eksistensi manusia dan tahap-tahap perkembangannya. Yang pertama yaitu eksistensi manusia dan tahap-tahap perkembangannya sebagai berikut. Tahap estetis. Tahap estetis adalah tahap di mana orientasi hidup manusia sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan kesenangan. Pada tahap ini manusia dikuasai oleh nalur-nalur seksual atau libido, oleh prinsip-prinsip kesenangan yang hedonistik, dan biasanya bertindak menurut suasana hati atau mood. Kierkegaard mengambil sosok Don Juan sebagai model manusia estetis. Don Juan hidup sebagai hedonis yang tidak mempunyai komitmen dan keterlibatan apapun dalam hidupnya. Ia tidak mempunyai passion dalam menyikapi dan menindaklanjuti suatu persoalan. Tidak ada cinta dan tidak ada ketertarikan untuk mengingatkan diri dalam suatu perkawinan. Selain keinginan untuk berpetualang dengan wanita, cinta dan wanita adalah hambatan untuk petualangan dan untuk kebebasan. Oleh sebab itu bisa dianggap mengurangi kesenangan. Model manusia estetis hidup untuk dirinya sendiri, untuk kesenangan dan kepentingan pribadinya. Yang kedua, tahap etis. Memilih hidup dalam tahap etis berarti mengubah pola hidup yang semula estetis menjadi etis. Ada semacam pertobatan di sini, di mana individu mulai menerima kebijakan-kebijakan moral dan memilih untuk mengikatkan diri kepadanya. Prinsip kesenangan atau hedonisme dibuang jauh-jauh dan sekarang ia menerima dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Sudah mulai ada passion dalam menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai manusia yang dipilihnya secara bebas. Perkawinan merupakan langkah perpindahan dari eksistensi estetis ke eksistensi. Prinsip kesenangan di naluri seksual tidak diproyeksikan langsung dalam petualangannya dengan wanita, melainkan disublimasikan untuk tugas-tugas kemanusiaan. Hidup manusia itu tidak untuk kepentingannya sendiri, melainkan demi nilai-nilai kemanusiaan yang jauh lebih tinggi. Yang ketiga yaitu tahap religius. Keautentikan hidup manusia sebagai subjek atau aku baru akan tercapai
Kalau individu dengan mata tertutup lompat dan meleburkan diri dalam realitas Tuhan, lompatan dari etis pada 2018 ke tahap religius jauh lebih sulit dan sublim daripada lompatan dari tahap estetis ke tahap etis. Maka secara rasional kita bisa mempertimbangkan segala konsekuensi yang mungkin akan kita hadapi. Sedangkan lompatan dari etis ke tahap religius nyaris tanpa pertimbangan rasional. Tidak dibutuhkan alasan-alasan atau pertimbangan rasional dan ilmiah di sini. Yang diperlukan hanyalah keyakinan subjektif yang berdasarkan pada iman. C. Hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Sebagaimana telah sedikit diutarakan di awal tadi, manusia merupakan makhluk yang sangat unik. Upaya pemahaman hakikat manusia sudah dilakukan sejak dahulu. Namun hingga saat ini belum mendapat pernyataan yang benar-benar tepat dan pas, dikarenakan manusia itu sendiri yang memang unik. Antara manusia satu dengan manusia lain berbeda-beda. Para ahli pikir dan ahli filsafat memberikan sebutan kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang dilakukan manusia di bumi ini. A. Manusia adalah Homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai budi. B. Manusia adalah animal rasional, artinya binatang yang berpikir. C. Manusia adalah Homo laquin, artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. D. Manusia adalah Homo faber, artinya makhluk yang terampil, dia pandai membuat perkakas atau disebut juga tool making animal, yaitu binatang yang pandai membuat alat. E. Manusia adalah zoonpolisian, yaitu makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain dan mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah rohani dan jasmani. Setidaknya terdapat 4 aliran pemikiran yang berkaitan tentang masalah rohani dan jasmani atau sudut pandang unsur pembentuk manusia, yaitu aliran serba zat, aliran serba ruh, aliran dualisme, dan aliran aksidensialisme. Aliran serba zat atau faham materialisme. Aliran zat ini mengingatkan yang sungguh-sungguh ada itu adalah zat atau materi. Alam ini adalah zat atau materi dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu manusia adalah zat atau materi. Manusia ialah apa yang nampak sebagai wujudnya, terdiri dari zat atau darah, daging, tulang. Jadi aliran ini lebih berpahaman bahwa esensi manusia adalah lebih kepada zat atau materinya. B. Aliran serba ruh. Aliran ini diberi nama aliran idealisme. Aliran ini berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini adalah ruh. Juga hakikat manusia adalah ruh. Di sini bisa diartikan juga sebagai jiwa, mental, juga rasio atau akal. C. Aliran dualisme. Aliran ini menganggap manusia bahwa itu pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani atau rohani. Aliran ini melihat realitas semesta sebagai sintesa kedua kategori animati atau makhluk hidup dan benda mati. Demikian pula manusia merupakan kesatuan rohani dan jasmani. Misalnya ada persoalan di mana letaknya min atau jiwa rasio. Dalam pribadi manusia mungkin jawaban umum akan menyatakan bahwa rasio itu terletak pada otak. D. Aliran eksistensialisme. Aliran filsafat modern ini berpikir tentang hakikat manusia yang merupakan eksistensi atau perwujudan manusia dari manusia. Jadi intinya hakikat manusia itu apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Di sini manusia dipandang sebagai serba zat, serba ruh atau dualisme dari kedua aliran itu, tetapi memandangnya dari segi eksistensi manusia itu sendiri di dunia. Pandangan Freud tentang struktur jiwa. Adapun bagian-bagiannya yang pertama yaitu bagian dasar atau das es. Bagian ini merupakan bagian paling dasar, yaitu berkenan dengan hasrat-hasrat atau sumber nafsu kehidupan. Semua tuntutan semata-mata demi kepuasan tanpa memperhatikan nilai baik atau buruk. 2 yaitu bagian tengah atau das i. Bagian ini terletak di antara dengan kepentingan dan tujuan-tujuan. Yang ketiga yaitu bagian atas, bagian jiwa yang paling tinggi, sifatnya paling sadar atau normal atau yang paling luhur. D. Hakikat dan martabat manusia. Tahap religius ini sebagaimana telah dijelaskan di atas
Dalam bagian ini lebih diarahkan pada hakikat dan martabat manusia yang berdasarkan agama-agama tauhid. Manusia dalam ajaran agama tauhid tersusun dari dua unsur yaitu materi dan non materi, jasmani dan rohani. Tubuh manusia mempunyai daya fisik atau jasmani yaitu daya mendengar, daya melihat, daya merasa, daya meraba, daya mencium, daya gerak baik di tempat seperti menggerakkan tangan, kepala, kaki, mata dan sebagainya. Pertama, daya pikir atau akal yang berpusat di kepala dalam Islam dipertajam melalui perandungan alam semesta dan kejadian-kejadian yang ada di alam ini. Oleh karena itu, para filosof muslim mempertajamnya dengan melalui dorongan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat mengenai alam kosmos yang mengandung perintah kepada manusia agar memikirkan dan meneliti alam sekitarnya. Kedua, daya rasa di kalbu yang berpusat di dada dan dipertajam melalui ibadah, salat, zakat, puasa dan haji. Hal ini berarti intisari dari semua ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, hanya bisa didekati melalui roh yang suci pula. Ibadah merupakan sarana untuk mensucikan roh atau jiwa. Oleh karena itu, makin banyak manusia melakukan ibadah secara ikhlas, maka pula roh atau jiwanya seseorang mengatakan bahwa eksistensi manusia yakni yang memiliki corak kesediaan menolong orang, berterima kasih kepada orang tua, sikap damai dan tidak kikir, tidak melakukan zina, tidak melakukan sumpah dan tuli. Ketiga, daya nafsu yang berpusat di perut akan meningkat kekuatannya bila nafsu itu diikuti kemauannya. Manusia yang mengikuti hawa nafsu demikian akan jatuh derajatnya lebih rendah dari makhluk binatang. Sebaliknya, daya nafsu yang memperoleh bimbingan dari hati nuraninya melalui keimanannya atau manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya akan menjadi lebih tinggi derajatnya dari makhluk yang termasuk malaikat. Hubungan antara filsafat, pendidikan dan manusia. Dari pemaparan di atas ternyata manusia benar-benar merupakan makhluk unik. Manusia memiliki berbagai dimensi dasar, baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semua itu bercampur aduk menjadi potensi dasar atau bawaan manusia sehingga disadari atau tidak, manusia telah mengembangkan potensi tersebut baik secara maksimal ataupun tidak, dengan baik atau buruk. Baik, sekian dari self-presenter saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.